Baiklah anak-anak, ini Ibu buatkan video mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1965. Di mana tujuan pembelajaran kita yaitu, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai dengan 1965 dengan cermat dan penuh semangat dan dapat menunjukkan sikap rela berkorban, saling menghargai, dan cinta tanah air. Berikut materinya. Yang pertama itu ada peran tokoh nasional dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Bung Karno, begitu ia disapa, merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Jasa Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu dilakukan lagi. Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Melalui orasinya, Soekarno mampu membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang selanjutnya itu ada tokoh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau dikenal dengan nama Bung Hatta adalah salah satu seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta adalah seorang pejuang. Beliau mendapat gelar sebagai pahlawan, proklamator, negarawan, ekonom, dan juga menjabat sebagai wakil presiden. Beliau bersama dengan Soekarno berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Hindia Belanda dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun peran Bung Hatta dalam mempertahankan kemerdekaannya itu adalah kontribusi Bung Hatta dalam mempertahankan kemerdekaan adalah memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Perjuangan Hatta dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi menyebabkan Belanda pada akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945. Selanjutnya itu ada tokoh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima Tentara sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama termuda yang ada dalam sejarah. Jenderal Sudirman berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan segala kekurangan keadaan, pasukan, dan melemahnya kesehatannya. Namun, rasa cinta tanah airnya terhadap bangsa Indonesia yang merdeka memicu semangatnya untuk tetap berjuang dalam keadaan apapun. Selanjutnya itu ada tokoh Mr. Muhammad Roem. Mr. Muhammad Roem dikenal sebagai seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Beliau juga sangat berjasa dalam memperjuangkan pengakuan Indonesia di dunia melalui sejumlah perjanjian dan konferensi. Peran-peran penting yang diikuti oleh Muhammad Roem adalah menjadi delegasi di Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville. Yang selanjutnya itu ada tokoh Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau mengawali karir militernya dengan pangkat sersan dengan mengikuti pendidikan militer pada Dinas
topografi militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Jenderal Ahmad Yani berperan besar dalam memperjuangkan integrasi pada masa revolusi kemerdekaan dengan aktif memimpin langsung operasi penumpasan gerakan separatisme antara lain pemberontakan DIT2 di Jawa Tengah dan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Beliau gugur pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia ke-43 tahun setelah menjadi korban penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September PKI. Dan masih banyak lagi tokoh yang lainnya, itu ada Jenderal TNI Gatot Subroto. Ia berperan dalam penumpasan semua pemberontakan di tanah air mulai dari PKI Madiun 1948, DIT2 dan PRRI atau Persmesta. Ada juga Laksamana Maida TNI Yosudarso. Laksamana Maida TNI Yosudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1925. Laksamana Maida TNI Yosudarso bertugas di Angkatan Laut pada dua zaman. Ia bertugas sejak masa kependudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Selanjutnya itu ada KH Hashim Asy'ari, upaya mempertahankan kemerdekaan. Mereka yang mempertahankan kemerdekaan tidak hanya datang dari kalangan sipil dan tentara saja. Tentu salah satu tokoh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah KH Hashim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu ulama yang mendirikan pondok pesantren Tebulareng. Beliau memiliki peran dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, antara lain pada tanggal 17 September 1945 beliau mengeluarkan fatwa jihad yang berisikan ihtijaj bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Selanjutnya juga ada Ismail Marzuki. Ia dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki berasal dari keluarga seniman. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air, antara lain Rayuan Pulau Kelapa 1944, Halo Halo Bandung 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Ismail Marzuki mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Selanjutnya itu para raja yang berkorban untuk bangsa. Ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu ia mengatakan, walaupun saya telah mengenyam pendidikan berat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu ada Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja
Indrapura pada tahun 1915. Ketika berusia 21 tahun, ia memiliki sikap bahwa kerajaan siap berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintahan Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya itu ada peran tokoh daerah dalam memperjuangkan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Pertama ada Bung Tomo. Sejarah mencatat arek-arek Surabaya telah berperan penting dalam mengusir penjajah dari tanah air. Peristiwa itu terjadi pada 10 November 1945 atau yang kemudian diabadikan menjadi Hari Pahlawan. Dalam perang itu, Bung Tomo tampil sebagai operator ulung di depan corong radio. Suara dan tekikan takbirnya membakar semangat rakyat untuk berjuang melawan para penjajah. Yang kedua itu ada I Gusti Ngurah Rai, pahlawan asal Bali yang berjasa besar dalam perjuangan mengusir penjajah Belanda dari Indonesia, bergelar kolonel di Angkatan Tentara Indonesia. I Gusti Ngurah Rai memimpin resimen Ciung Wanara dalam melumpuhkan Netherlands Indies Civil Administration atau NISA. Tercatat pada tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai menjadi tokoh sentral dalam Puputan Mangarana di Kabupaten Tabanan, Bali. Perang habis-habisan hingga tetes darah terakhir melawan pasukan pemerintah sipil Belanda. Berkat jasa-jasanya, pemerintahan Indonesia menganugerahi Rai dengan gelar pahlawan nasional pada 1975. Namanya juga dijadikan sebagai nama jalan di berbagai wilayah Indonesia dan di bandara di Bali. Mungkin hanya itu saja materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada peserta didik, bagi yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar di YouTube ini ya. Terima kasih.